Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 6 Agustus 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, baiklah kita membaca kebenaran firman Allah dalam Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11, dan umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yesus itu adalah satu tokoh terbesar, ya. Satu-satunya tokoh terbesar di dalam sejarah dunia dan sejarah umat manusia. Dia begitu luar biasa dan sangat spektakuler dalam membuat banyak perkara dasar di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya ketika dia berada dimanapun, orang akan bergegas untuk menjumpai dengannya. Karena setiap orang punya kerinduan untuk mengalami berbagai-bagai perkara dasar dalam kehidupan mereka melalui pribadi yang bernama Yesus Kristus itu. Demikian juga kita perhatikan di dalam Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12 ini. Setelah Yesus beberapa hari melakukan pelayanan di berbagai wilayah pelayanan lainnya, kini dia kembali memasuki Kapernaum. Dan segera tersiar kabar bahwa Yesus sudah ada di rumah. Maka ada begitu banyak orang yang bergegas datang untuk berjumpa dengannya. Ada kerinduan yang teramat dalam dari setiap pribadi untuk mau berjumpa dengan Yesus. Dan mereka mau membawa segala perkara kehidupan mereka kepada Yesus, sebab mereka percaya bahwa Yesus mampu memberi pertolongan kepada mereka. Dan salah satu perkara yang tidak bisa dapat dilakukan oleh manusia lain di tengah-tengah kehidupan dunia ini adalah pengampunan dosa. Kita bisa perhatikan di dalam bacaan kitab suci ini, ketika ahli-ahli Taurat itu melihat bahwa Yesus berkata kepada orang lumpuh yang dibawa itu dengan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka para ahli Taurat itu berpikir bahwa Yesus itu telah menghujat Allah. Sebab
Pada ayat yang ke-7 dengan jelas dikatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan begitu heran melihat bahwa pribadi yang satu itu justru berani berkata bahwa dosamu telah diampuni. Sementara perkara yang satu itu tidak bisa dapat dilakukan oleh siapapun di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Termasuk mereka yang adalah ahli Taurat, pengajar-pengajar handal pada waktu itu, tidak punya kewenangan, tidak punya kuasa apapun bisa dapat mengampuni dosa seseorang. Itulah sebabnya mereka begitu heran Yesus bisa menyatakan itu, bahwa dosamu telah diampuni. Bagi para ahli Taurat, bahwa yang bisa mengatakan demikian bahwa dosamu sudah diampuni hanya oleh Allah sendiri. Dan di sini kita bisa perhatikan pada ayat yang ke-10, Yesus dengan tegas mengingatkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Dengan tegas dia berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kalau demikian, maka pribadi yang bernama Yesus ini tidak bisa dapat kita sandingkan dengan nabi apapun, siapapun, dari manapun di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab nabi siapakah yang mampu melakukan tugas yang begini dahsyat dan luar biasa, yakni bisa dapat mengampuni dosa manusia? Coba kita dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh para ahli Taurat. Di saat setelah mereka mendengar Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu para ahli Taurat itu berkata, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kalau demikian, para ahli Taurat ini sedang mengumumkan kepada dunia bahwa tidak ada satupun pribadi di dalam dunia ini yang bisa melakukan perkara mengampuni dosa umat manusia. Kalau demikian, siapakah Yesus itu sebenarnya? Ternyata dia bukan manusia biasa, sebagaimana kita manusia pada umumnya. Sebagaimana para nabi di dunia ini, ternyata dia adalah Allah. Karena dia adalah Allah, maka dia bisa dapat mengampuni dosa umat manusia. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ahli Taurat pada ayat yang ke-7, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu dalam peristiwa penyembuhan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang sahabat mereka, kita bisa perhatikan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah pertama-tama dia harus mengampuni dosa orang lumpuh dimaksud. Dan setelah mengampuni dosanya, barulah Yesus memerintahkan kepadanya pada ayatnya yang ke-11. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.
ingat bahwa di dunia ini cukup banyak orang yang mendapatkan peran yang begitu luar biasa untuk bisa membantu seorang lumpuh bisa dapat berjalan. Dalam banyak kasus kita bisa melihat bahwa orang-orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun bisa dalam berbagai bentuk pelayanan dari pribadi-pribadi tertentu, orang lumpuh itu bisa dapat berjalan. Tapi tidak ada yang bisa dapat mengampuni dosa dari setiap orang yang mengalami penderitaan. Di sini Yesus melakukan sebuah perkara dasar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, yakni pengampunan dosa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus beriman kepada Yesus Kristus? Karena ada satu perkara kehidupan yang tidak bisa diselesaikan di dalam dunia ini oleh satu pribadi pun, yakni perkara tentang pengampunan dosa. Itulah sebabnya kita diajak untuk harus beriman kepada Yesus. Sebab berbagai perkara lain bisa saja diselesaikan oleh manusia, tetapi untuk perkara pengampunan dosa hanya dapat diselesaikan oleh Yesus. Karena itu mengapa kita diajak untuk beriman kepada Yesus Kristus? Karena ini perkara penting. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka kita akan mengalami kematian kekal. Penderitaan sakit penyakit yang mengikat kehidupan kita itu akan membawa kematian, tetapi itu hanya kematian fisik. Tetapi perkara dosa adalah perkara kehidupan yang membawa kita mengalami kematian kekal. Itulah sebabnya perkara ini hanya bisa dapat diselesaikan oleh Yesus. Maka kepada semua kita umat manusia diajak untuk harus percaya kepada Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya pribadi yang dapat mengampuni dosa kita. Di luar dari Yesus Kristus, kita tetap terhimpit oleh kuasa dosa dan kita akan diantar ke dalam kematian kekal. Tetapi di dalam Yesus Kristus dan oleh Yesus Kristus, perkara dosa itu dapat Dia selesaikan sehingga kita punya kesempatan untuk mengalami kehidupan kekal. Sekarang saudara dan saya dapat memilih kepada siapa saudara mau beriman, kepada siapa saudara mau menyandarkan hidupmu. Kalau saudara menyandarkan hidupmu kepada pribadi lain selain Yesus Kristus, saudara tetap terikat dengan dosamu. Dan itu berarti bagianmu adalah kematian kekal. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh memberi hidupmu dan mempercayakan hidupmu berserah penuh kepada Yesus Kristus, Dia mengampuni dosamu dan bagianmu adalah kehidupan kekal. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Semua kita yang percaya kepadanya dipindahkan dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal. Karena itu, sebelum saudara terlambat, segera mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, pribadi yang mampu melepaskan dosamu sehingga mengantarkanmu kepada kehidupan kekal. Tetapi kalau saudara tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, saudara tetap tinggal di dalam dosamu dan bagianmu adalah kematian kekal. Pilihan itu ada pada kita hari ini. Mari segera kita pertimbangkan matang-matang dan segera ambil keputusan. Mau mengalami kematian kekal
atau mau berpindah dari dalam maut ke dalam kehidupan kekal, segera ambil keputusan. Tuhan menanti keputusanmu. Dia siap menyelamatkan dan mengampuni dosamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang melawat kami malam ini. Kami akan beristirahat malam ini, tapi kami mau berdoa malam ini menjadi malam persiapan bagi kami sebagai umat percaya. Biarlah kami sebagai keluarga-keluarga menghidupkan mesbah keluarga kami, mempersiapkan diri kami supaya menyambut ibadah utama pada besok. Sehingga di rumah-Mu, di rumah Tuhan kami akan mendengar warta keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk para pendeta bersama dengan penatua diaken pengajar yang Tuhan persiapkan untuk mengangkat pelayanan pada besok dalam ibadah utama. Tuhan Yesus berkenan, Tuhan memberkati sehingga seluruh pelaku pelayanan itu dapat Tuhan pakai secara ajaib untuk mengangkat pelayanan dalam ibadah utama minggu besok untuk melayani umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Dan ingatlah besok hari yang amat penting. Mari ambil bagian dalam ibadah utama di gereja Tuhan. Tuhan menanti umat Tuhan sekalian. Salam.